Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program acara Renungan Harian Terpadu. Hari ini hari Selasa, tanggal 23 Maret tahun 2021. Kita bersyukur boleh tiba di hari yang ke-23. Semua ini hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu mulia dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, sebelum kita mengawali tugas, pekerjaan, kegiatan, dan usaha kita di sepanjang hari ini, maka alangkah indahnya bila mana kehidupan kita didasari dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hati kita dalam menjalani kehidupan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Markus pasalnya yang ke-11 ayat 22 dan 23 berkata, Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Itulah bacaan kita di pagi hari ini. Kiranya bacaan ini memberikan kekuatan, pemahaman baru bagi kita untuk kita mengiring Tuhan semakin sungguh-sungguh di dalam dunia ini. Topik kita pada pagi hari ini ialah jangan bimbang hatimu. Sekali lagi, topik kita pada pagi hari ini adalah jangan bimbang hatimu. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya dalam mengikuti perjalanan ketika pelayanan semasa berada dalam dunia ini. Firman Tuhan berkata bahwa asal tidak bimbang hatinya, maka apa yang kita katakan itu akan terjadi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mempelajari dalam bagian firman Tuhan ini hal-hal yang membuat kita tidak bimbang dalam mengiring Tuhan, supaya hati kita teguh, kokoh kuat dalam menjalani kehidupan. Kita tetap berharap dan berserah kepadanya sumber berkat dalam kehidupan kita. Maka ada beberapa hal yang perlu kita pahami sehubungan dengan topik kita, jangan bimbang hati kita. Yang pertama yang saya pelajari dari ungkapan Tuhan Yesus, jangan bimbang hatimu, yaitu yang pertama, kita harus meningkatkan penyerahan kita
atau kepasrahan kita kepada Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan itu penting, saudaraku. Itu menunjukkan bahwa kita benar-benar berserah dan berpasrah kepada Tuhan. Sebab hanya kepada Tuhanlah kita berseru dan berserah kepadanya. Karena itu menjadi penting dalam kehidupan kita untuk memahami bahwa hidup ini supaya tidak bimbang, maka kita harus berserah penuh dalam kuasa, kasih, dan anugerah Tuhan. Sebab disadari kita memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, bahkan keterbatasan dalam menjalani kehidupan. Tetapi ketika kita berserah ke dalam kuasa, kasih, dan anugerah Tuhan, maka kuasa Tuhan itulah yang bekerja, yang berkarya dalam setiap kehidupan kita. Sebab orang bimbang itu tidak akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Karena itu dibutuhkan kekuatan iman, penyerahan sungguh kepada Tuhan, sumber berkat dalam setiap kehidupan kita. Jadi, dapat kita katakan bahwa kita terhindar dari rasa cemas, dari rasa bimbang, apabila kita berserah dan berpasrah kepada Tuhan, pemilik kehidupan kita. Yang kedua, yang saya pelajari adalah supaya kita terhindar dari rasa cemas dan rasa bimbang, yaitu kita jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Itulah yang kedua. Jadi kita terus-menerus berharap kepada Tuhan, sumber kekuatan kita. Dengan kita berharap, berarti kita memiliki motivasi. Sebab kita percaya semua berkat, anugerah berasal daripada Tuhan. Karena itu ketika kita berharap terus kepada Tuhan, sumber berkat dalam kehidupan kita, maka hati kita akan menjadi tenang, jiwa kita akan menjadi kuat, dan kita akan tetap fokus dalam menjalani kehidupan mengiring Tuhan di dunia ini. Keberadaan hidup kita tidak selalu dan senantiasa berada dalam keterpurukan hidup apabila kita terus-menerus berharap kepada Tuhan. Sebab itu, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun dalam tantangan, pergumulan, bahkan dalam masalah kehidupan yang saat ini kita hadapi, bila kita terus berharap kepada Tuhan, maka kecemasan, kebimbangan, kepanikan yang kadang-kadang melanda dalam hidup kita akan menjadi sirna, sebab kekuatan kasih dan anugerah Tuhan selalu berpengapa di dalam setiap kehidupan kita. Jadi, saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, untuk kita terhindar dari rasa panik, dari rasa cemas, dari rasa bimbang, maka kunci yang kedua
jangan berhenti berharap kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Ketika kita berharap terus dalam kuasa, kasih, dan anugerah Tuhan, maka yakinlah kehidupan kita akan teguh di dalam Tuhan. Sehingga kita dapat melakukan segala sesuatu dengan tenang, tidak panik, tidak bimbang, tidak cemas, karena kita percaya ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu sedang memegang dan mengendalikan kehidupan kita. Karena itu, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, yang menjadi kunci supaya hidup kita terhindar dari rasa panik, rasa cemas, rasa bimbang dalam hati kita, maka kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Jadi, mengandalkan Tuhan adalah sikap yang memuliakan Tuhan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, berarti kita menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu, saudaraku, apapun masalah, pergumulan, tantangan hidup yang sedang kita hadapi hari-hari ini, tak ada pilihan lain dalam hidup kita selain kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena itu, ketika kita menjalani kehidupan, kita meyakini bahwa kehidupan ini berada dalam tuntunan, bimbingan, kasih, dan anugerah Tuhan. Percayalah, kehidupan kita selalu dan senantiasa berada dalam proteksinya Tuhan. Sebab itu dalam menjalani kehidupan, janganlah bimbang hati kita, sebab kuasa Tuhan lebih besar dari segala-galanya, dan Dia sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencananya yang gagal. Rencana manusia boleh gagal, rencana bangsa-bangsa boleh gagal, tetapi rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Itulah pengharapan bagi kita. Itulah kekuatan kita. Marilah kita berjalan dalam firman-Nya. Jadi saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, ketika kita berhadapan dengan pergumulan, masalah, tantangan hidup, sehingga muncul kebimbangan, kecemasan, kepanikan dalam hidup kita, maka kuncinya ada 3 menurut bacaan ini, supaya hati kita tidak bimbang. Yang pertama, kita harus terus berserah dan berpasrah kepada Tuhan, tentunya di dalam doa. Yang kedua, kita harus terus-menerus berharap kepada Tuhan, sumber berkat, sumber pertolongan kepada kita. Dengan kata lain, jangan berhenti untuk berharap. Yang terakhir, yang ketiga, biarlah kita terus mengandalkan Tuhan. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketiga hal ini menjadi kunci
Kita terhindar dari rasa cemas, rasa panik, dan kebimbangan yang melanda hidup kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita, memberikan kita ketenangan, memberikan kita kepastian hidup, pengharapan di dalam mengiring Tuhan. Karena Tuhanlah sumber berkat dalam setiap kehidupan kita. Yakinlah, kehidupan kita sungguh mulia, berarti, dan berharga di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Tuhan mengingatkan kami agar jangan bimbang dalam menghadapi apapun yang sedang kami hadapi dalam dunia ini. Baik itu masalah kehidupan, tantangan, maupun pergumulan yang sedang dihadapi. Karena Tuhan adalah sumber berkat dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus senantiasa berserah dan berpasrah kepada Tuhan di dalam doa. Kami tidak berhenti untuk berharap terus kepada Tuhan sumber berkat. Dan kami senantiasa terus-menerus mengandalkan Tuhan. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menguatkan umat-Mu. Saudara-saudaraku yang sedang menonton, menyaksikan, mengikuti, mendengar firman Tuhan melalui media ini dalam program acara Renungan Harian Terpadu. Bila mereka dalam keadaan kebimbangan, kecemasan, kepanikan, biarlah Tuhan memberikan ketenangan, sehingga kuasa kasih Tuhan selalu menyertai dan melingkupi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa bersyukur di saat ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah menyaksikan program acara ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum mensubscribe dan bisa juga membagikannya renungan ini kepada rekan-rekan, sahabat, teman-teman yang lain, dan kemudian dapat juga menyalakan lonceng notifikasinya, sehingga kita dapat terus-menerus setiap pagi menerima renungan ini dengan baik, dan iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Di dalamnya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Selamat kita berada di hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.